Selamat pagi Indonesia, selamat bergabung dengan channel YouTube SMK Farmasi Nasional Surakarta. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini telah hadir dua narasumber, di mana beliau berdua adalah alumni dari SMK Farmasi Nasional Surakarta. Beliau adalah orang-orang hebat, orang-orang cerdas, kreatif dan inovatif. Siapakah dia? Agam Wisnu Subroto, ahli media farmasi. Betul ya Mas? Betul, Bu. Betul. Beliau bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian di Rumah Sakit Brayat Minulyo. Selain itu di dalam organisasi beliau itu menjabat sebagai ketua. Wakil. Wakil ya? Wakil ketua. Maaf, ingat saya ketua. Wakil ketua PAVI Cabang Surakarta. Berikutnya, Mayor CKM Apoteker Gustina Sarjana Sains. Beliau adalah kepala instalasi farmasi Rumah Sakit Slamet Riyadi, mungkin lebih terkenal dengan Rumah Sakit DKT ya. Iya, betul. Mbak Gustina. Adapun tema pada kesempatan hari ini adalah sanadyan kowe nganan, aku ngiri. Nanging pilihannya tetap SMK Farmasi Nasional Surakarta. baik ya. Jadi kita beri aplaus kepada beliau berdua. Saya kok kepo ya, Mas Agam ini bisa pakai kaos melampah Solo. Ada apakah dengan melampah Solo, Mas Agam? Selain backgroundnya farmasi, Iya. saya juga sebagai admin dari Instagram Lampah Solo, Bu. Oh, begitu Sebenarnya ya. bukan hanya Instagram, Bu. Kita Iya. juga ada di TikTok, Oh. YouTube juga, dan Facebook. Oh, Facebook juga Iya. ya. Terus followernya udah banyak, Mas? Untuk Instagram kita sudah 47,5 ribu. Kalau begitu, bagaimana Mas Agam ini membagi waktu antara menjadi TTK di rumah sakit, selain itu menjadi admin Melampah Solo ini bagaimana? Ya, itu kita harus pintar membagi waktu juga, Bu. Jadi memang kita kan sering diundang untuk event-event. Ya, Untuk beberapa event yang misalnya berbenturan dengan jadwal kerja kita, memang saya cancel, Bu. oh gitu Jadi ya. saya memang mengutamakan pekerjaannya yang farmasi dulu, Farmasi dulu ya. baru kita ke sebagai admin. Jadi pokoknya tidak di Melampah Solo ya Mas ya? Enggak, Bu. Oh, tetap di rumah sakit ya? Iya. Oh ya, keren. Terus untuk Mbak Gustina, seragamnya kok seragam TNI ya? Bingung saya. Bingung Farmasi kok pakai seragam TNI? Ada hubungannya enggak, Mbak? Ya, bisa saya jelaskan ya adik-adikku. Jadi kakakmu ini lulusan tahun 99, kebetulan masuk tahun 96. Jadi setelah lulus dari SAA, kemudian sekolah kuliah di Sanata Dharma. Lanjut dari kuliah, kakakmu mencoba peruntungan, tapi dengan berusaha dan berdoa tentunya daftar TNI. Begitu ya? Ya. Bisa ya? Kemudian Ternyata dari farmasi masuk ke TNI bisa ternyata ya? bisa Oh, karena di bisa TNI ya? tidak hanya tugasnya tuh banyak ya. Iya. Jadi di dalamnya banyak korep-korep. Oh gitu Ada ya, korep termasuk yang kesehatan, CKM tadi ya? CKM, kemudian ada korep keuangan. Yang pasti karena kita jalurnya kesehatan sebagai apoteker, kita masuk CKM, korep kesehatan militer TNI gitu ya? Angkatan Darat ya. Sebenarnya backgroundnya sama, Bu. Sama Kalau ya? Mbak Gustin di DKT, Iya. saya kelahiran DKT, Bu. Oh gitu. Dulu Mas Agam lahirnya di DKT ya? Iya. Jadi backgroundnya sama-sama DKT ya ini ya? Backgroundnya sama-sama. Ya ampun, saya jadi penasaran nih dengan dia berdua. Ya, SMK Farmasi Nasional Surakarta senior junior, di DKT juga sama Iya. ya, senior junior juga rupanya. Saya yakin teman-teman juga penasaran ya dengan beliau berdua ini.
Kalau begitu mari kita kepoin beliau berdua. Siap ya Mas Agam, Siap. Mbak Gustina, kita mau nanya-nanya nih ya. Iya. Ini dulu bagaimana ceritanya panjenengan berdua itu bisa sekolah di, kalau dulu istilahnya sekolah menengah farmasi ya. Iya. Sekarang sudah ganti menjadi nomenklatur menjadi sekolah menengah kesehatan, SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Nasional Surakarta. Menurut panjenengan berdua, sekolah di SMK Farmasi itu jenengan yang termasuk berlabuh atau terdampar ya? Saya dulu atau Mbak Gusindra? Monggo silahkan ya. Kalau saya dulu waktu SMP itu sebenarnya saya tidak tahu Bu, SMF itu apa, Iya. tidak tahu. Karena dulu itu juga SMF itu pendaftarannya itu lebih lambat dari sekolah Yang lain umumnya. ya. Jadi waktu itu sebenarnya saya sudah masuk di STM Bu. Oh begitu. STM bagian elektro. STM mana itu Mas? STM 1. Oh, STM Negeri 1 waktu itu. elektron ya. Terus dari situ kan tes di awalnya saya masuk farmasi karena ada saudara yang lulusan farmasi kok Gitu. katanya menarik gitu. Terus saya masuk mendaftar. Terus kita tes waktu itu tesnya di Waras Pratama. Iya. Dari Pesertanya berapa? 600 orang. Oh 600 orang ya. Yang diterima berapa Mas? Diterima 80, 40 resmi, 40 cadangan Bu, waktu itu. Berarti yang diterima Berarti itu Saya masuk yang resmi. begitu ya. Jadi Iya. berlabuh atau terdampar menurut Mas Agam? Nah, saya memang dari awal Oh saya dari masuk ingin ya. seperti itu. Berarti berlabuh di Pulau Impian ibaratnya ya. Dan karena keinginan saya waktu itu kan orang tua saya kan tentara, jadi kan ya gitu. harus diurusi sendiri Bu. Oh, Jadi gitu. Jenengan dari daftar awal sendiri. sekolah itu orang tua saya kan nggak pernah ke sini Bu. Oh, Jadi gitu dari ya. bayar seperti itu saya sendiri yang diberi tanggung jawab untuk bayar. Oh begitu. Iya. Kalau Mbak Gustina gimana? Termasuk golongan yang terdampar? Kayaknya Atau terdampar berapa? kayaknya. Oh terdampar ya? Terdampar kayaknya. Berarti sebenarnya dari awal tujuannya tidak di SMK Farmasi ya? Iya. Karena terdampar. Gitu. Jadi saya sendiri itu orang desa. Jadi tidak tahu, zaman dulu kan nggak ada medsos gitu. Ya. Jadi saya tuh nggak tahu apa itu farmasi, itu nggak ngerti. Kemudian saya sendiri juga sudah diterima di SMA 3 Surakarta. Jadi saya rasa apa ini sekolah ini apa? Waktu itu yang menginginkan saya sekolah di SMF Nasional Surakarta itu ibu saya. Oh begitu. Iya, kebetulan ibu saya juga waktu itu kan mengalami kecelakaan, jadi patah kakinya. Jadi saya ya sudahlah tak ikutin kemauan orang tua. Tapi kan tes ya? Iya tes ya. Waktu itu tes tulis. Iya, jadi belum tentu juga diterima kan? Iya. Kan gitu. Waktu itu tesnya sama Mas Agam kita di Waras Pratama ya. Maaf ya. Ya. Berarti Mbak Gustina ini berharap tidak diterima ya? Karena katanya kemauan orang tua ya. Jujur ya, Iya. jujur ya. Tapi toh akhirnya kan membawa bahagia ya Bu. Oh ya. iya, walaupun terdampar ya. Iya, walaupun Nah sebenarnya ini terdampar. untuk teman-teman jadi juga merupakan pengalaman walaupun terdampar atau atas kemauan orang tua, tetapi setelah kita terdampar itu kita pasti harus memberikan yang terbaik. Betul sekali. Betul. Ya, buktinya Mbak Gustina Ya. walaupun terdampar ya sekarang bisa jadi seperti Iya, ini. dari 600 pendaftar, Ya. saya tesnya di paling belakang tenda. Enggak kena tendanya, bener. Berarti kepanasan ya waktu Iya, itu. waktu itu saya lihat kanan kiri saya juga sudah selesai semua ngerjakan. Saya kok belum ya gitu kan. Waktu itu lihat hasil beberapa hari kemudian, loh urutan 61, makanya tadi saya sampaikan kan, saya Iya. termasuk cadangan Bu. Oh, Tapi saya nggak gitu tahu ya. malah cadangan, karena setahu saya 2 kelas 80 siswa. Iya, 80 siswa. Jadi ya saya termasuk terpilih kan gitu. Ya, jadi harus semangat. Ya, gitu tetap kan. semangat ya, Iya. walaupun terdampar. Ya, baik ya. Terus selama di sekolah ya 3 tahun, ini ada pengalaman mesti ya, selama 3 tahun. Pengalaman baik itu pengalaman yang baik atau mungkin pengalaman yang membuat Mas Agam kesel, Mbak Gustina juga. Itu kira-kira apa? Mas Agam juga.
Kalau saya ya banyak Bu pengalamannya di sini. Dulu waktu Yang sekolah paling berkesan? Yang paling berkesan itu memang di sini itu mengajari tentang kedisiplinan ya. Dulu saya teringat pernah waktu praktek itu terlambat. Iya. Itu kan kita dimarahi. Seperti itu kan memang didikannya kita dimarahi. Memang itu memang mendidik kita. Bu. Oh gitu ya, kedisiplinan ya. Iya. Selain itu apa Mas Ahan? Pernah juga waktu itu kita diskors. Oh diskores? Iya, Bu. Pernah? Ya ampun. Jadi Pernah diskores? Jangan masalahnya diskorsnya satu kelas Bu. Oh, masalah apa kok bisa Karena diskors? waktu itu memang ada jam pelajaran kosong Bu. Iya. Jam pelajaran kosong. Terus kita karena kebersamaan ya kita pulang aja Bu. Karena ditunggu gurunya nggak datang. Oh gitu. Waktu itu. Terus? Padahal memang sebenarnya belum jamnya Bu. Oh gitu. Yang kosong awalnya ya gurunya masih di belakang. Oh gitu. Karena kita pulang lebih awal. Oh. Jadi kita diskores satu bulan waktu itu. Satu bulan? Tidak diajar oleh waktu itu almarhum Pak Warno. Oh guru yang bersangkutan. Iya. Ya. Satu kelas lah. Iya, karena itu kita juga jadi mendisiplinkan diri untuk waktu belajar. Pengalaman ya. Iya, pengalaman. Sangat berguna sekali untuk kehidupan yang sekarang. Betul Bu. Jadi untuk kedepannya kita juga jadi lebih menghargai waktu sebenarnya. Kalau Mbak Agustina, pengalaman yang berkesan apa? Terus terang tahun 96 itu sekolahan kita masih gabung dengan SMP SMA warga ya Bu ya. Waktu yang di Gunung Sidi ya. Di sana. Kemudian 97 baru kita geser Pindah ke sini ya. Kalau pengalaman semuanya berkesan bagi saya karena mulai saya dari luar kota, banyak teman saya yang kos ya. Kalau Kos, kami ya. kan Villajo ya? Villajo ya. Jadi harus jam berapa kami bangun karena praktek ada yang jam 6 pagi misalnya seperti itu. Kemudian istirahat siang ya kebersamaan dengan teman-teman, kita harus bagaimana dengan teman-teman kita. Kemudian sampai sore praktek. Pulang sampai jam berapa waktu dulu sekolah? Waktu dulu pulang kalau Sampai prakteknya maghrib ya? pagi ya Mas ya. Iya. Sampai maghrib ya? Prakteknya pagi, kemudian pelajarannya Sampai jam sore 2. sampai jam 6. Sampai jam 6. Sampai jam 6 ya? Sampai jam 6 sore seperti itu. Kalau ini kesan-kesan kami ya apa ya? Kita kalau praktek nggak mencapai nilai kan disuruh apa remedi ya Mas ya? Iya, Remedi ya ngulangi. Ya. Gitu ya. Ya kalau saya lihat teman-teman saya sampai remedi kan kasihan juga ya. Kebetulan saya sih nggak pernah sih Mas. Iya. Berarti pinter ya Mas ya? Pinter berarti ya. Nggak pernah remedi ya? Enggak juga ya, kalau nggak pernah pinter enggak juga. Buktinya nggak pernah ranking 1 Bu. Nggak pernah ranking 1. Yang pasti tidak yang terakhir gitu ya. Terus waktu praktek ya, mungkin yang paling berkesan saat praktek resep nih. Iya. Dulu sudah mengenal yang namanya lonceng apa itu ya? Lonceng Kematian. Oh bukan. Itu lonceng kalau dibuka masih langsung keringat dingin. Sudah mengenal istilah lonceng maut apa Nah, ya? udah itu. Oh, Sudah. yang pernah sekolah di SMK Farmasi pasti Ya, mengenal itu legend. yang namanya. Ya, legend ya, lonceng maut. Kalau loncengnya sudah dibunyikan, apa yang terjadi? Langsung keringat dingin. Oh, langsung keringat dingin karena resepnya belum selesai. Ya itu pengalaman ya. Sekarang tadi kan Mbak Agustina itu sudah cerita kalau jam 7 terus pulangnya hampir maghrib, terus lagi masih mengerjakan tugas, terus membagi waktu atau cara belajarnya gimana Mas Agam? Nah itu kita kalau di sekolah di SMK Farmasi itu kalau metode saya waktu itu, kalau saya harus menghafal terus itu nanti ya nggak mampu Bu. Jadi waktu itu yang saya lakukan itu paham apa yang diajarkan oleh gurunya waktu itu. Berarti nggak pernah belajar ya Mas ya? Ya saya kalau di rumah itu kata ibu saya ya Bu, Iya. sistemnya fotokopi. Oh, jadi gitu. belajar itu terus tidur Bu. Tapi ya puji Tuhan bisa dari kelas 1 sampai kelas 3 ranking 1 terus Bu. Boleh, Waktu itu. hebat. Luar biasa.
Tadi saya sampaikan saya nggak pernah ranking 1. tapi hebat sekarang Mbak. Beda nasib ya. Itu ya. Kira-kira motivasi panjenengan berdua ya sehingga dapat sesukses seperti ini kira-kira apa? Agustina. Ya, kalau tadi saya menjawab yang sistem belajar itu ya, kalau masing-masing orang kan berbeda-beda ya buat sistem belajarnya. Mungkin sama seperti Mas Agam, saya lebih suka mendengarkan guru itu di depan. Oh gitu. Kalau saya suruh baca sendiri itu pusing ya, lebih baik mendengar. Jadi jangan sekali-sekali nggak masuk. Intinya gitu ya. Intinya gitu. Kemudian terkait motivasi, dalam hati kita harus kita tumbuhkan rasa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Kita sendiri juga sudah diberikan oleh Tuhan kelengkapan, tidak kurang suatu apapun. Jadi bagaimana kita kita harus punya tujuan atau target di dalam hidup kita. Kemudian untuk mengejar target itu kita harus berusaha. Kemudian juga harus disertai dengan doa. Yang pasti dukungan dari keluarga terdekat, orang tua itu sangat-sangat mendukung dalam kita menjalankan kegiatan. Memang kita harus yang pertama itu untuk memotivasi diri kita itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Jadi kita bisa tahu nanti metode kita belajar seperti apa, kita harus membagi waktu seperti apa. Terus juga kebersamaan dengan teman itu penting. Jadi memang waktu itu sistem dari tempat saya waktu angkatan saya itu kalau kita berangkat bersama ya pulangnya harus bersama. Jadi istilahnya gini, kita masuk sekolah ya lulus semua harus lulus Bu. Waktu itu memang ada satu teman yang dia mungkin merasa ngeluh-ngeluh, pernah nggak masuk gitu. Terus kita bersama-sama mensupport, kita datang ke rumahnya. Akhirnya dia masuk dan waktu itu kita bisa lulus 100% waktu itu. Ya, bisa. Dulu itu yang namanya lulus susah waktu itu. Sudah hebat sekali ya. Sudah hebat sekali ya. Menjadi kebanggaan kalau bisa lulus 100%. Untuk mata pelajaran yang disenangi apa? Saya mesti orang seneng karo kimia. Kalau saya sebenarnya sih suka Bu. Saya sebenarnya malah praktek kimia itu karena kan kita mencampur apa nanti tahu-tahu jadinya. Oh iya, bisa berubah ya. Dengan ini kok bisa tumbuh jadi C. Seperti itu Bu. Tapi menyenangkan nggak praktek siapa kimia? Jadi beliau ini guru kami pada saat tahun itu ya, tahun 98 99. Kalau Mbak Agustina ya, pelajaran yang menarik apa? Pelajaran yang menarik yang pasti matematika. Ya, karena saya waktu itu dapat sebutan dari guru waktu itu ya, gawan bayi. Oh, gitu ya. Gawan bayi. Gurunya siapa saat itu? Pak Win ya. Oh, Sri Widodo ya. Iya. Jadi saya tuh malah gini bingung, teman-teman saya kok nggak bisa ya, kasihan gitu padahal gampang gitu kan. Bagi Mbak Agustina, bagi saya matematika itu sulit sekali. Itu nilainya hanya ada 0 atau 10 ya. Kalau nilainya enggak ya 100 gitu ya. Kalau enggak ya 100. Nilainya hanya 2. Nilainya hanya 2, tidak ada 50. Terus ini pernah enggak panjenengan berdua itu merasa menyesal sekolah di sini? Kira-kira pernah enggak? Kok aku enggak sekolah nang SMK Farmasi ya? Bu aku ndemen nang STM atau gimana gitu, ada enggak perasaannya seperti itu? Enggak apa-apa. Langsung enggak apa-apa. Oh, saya dulu. Kalau saya ya sebenarnya dulu waktu karena dulu kita lulusan Krismon ya Bu. Waktu itu kita lulus tahun 98 itu zaman susah-susahnya Bu. Berarti jenengan waktu sekolah itu mengalami dipulangkan atau tidak dipulangkan? Kita waktu itu ujian hari terakhir. Hari terakhir itu untuk kita sudah pulang. Begitu kita pulang di sepanjang jalan itu sudah terjadi peristiwa kerusuhan Mei itu.
Ada beberapa teman juga yang tertahan di sini, tidak bisa Gitu, pulang. nggak bisa pulang. Iya. Jadi karena waktu itu kan juga susah mencari pekerjaan ya Bu, karena terpengaruh oleh krisis ekonomi. Ya itu juga sebenarnya waktu itu pernah seperti itu saya ngokro. Ngokro gitu ya? Ranking 1 nih kok raiso golek gawe ya. Oh, Itu gitu. saya pernah sampean Bu. Dulu ngelamar di mana aja waktu lulus? Pernah Sebelum melamar pekerjaan, saya pernah itu ikut dulu ada proyek padat karya. Itu Oh, saya gitu. ikut. Pernah jualan koran juga pernah. Bu. Hmm. Jualan koran pernah, jualan minuman di pinggir jalan itu saya pernah. Itu sebelum Dari bekerja ya? belum bekerja. Dari hasil itu saya gunakan untuk membuat surat lamaran. Waktu Oh itu. gitu. Saya melamar sampai ke Melamar Panurapit, kemana saja? ke Dokter Un, terus Kembraya. Sebelum Kembraya itu saya diterima waktu itu di apotek di daerah Boyolali. Gitu. Boyolali terus pindah ke Klaten. Oh gitu. Terus saya kok perasaan saya nggak enak harus ke Kembraya waktu itu. Saya ke sana ternyata hari itu juga saya tes. Oh gitu. Ya. Padahal panggilannya waktu itu mungkin terlambat di kantor pos belum datang ke tempat gitu. saya. Iya, iya, Jadi iya. waktu itu saya langsung tes, diterima di situ sampai sekarang. Sampai sekarang Iya. sudah Berarti nyaman sudah di sana ya. 20 Berapa tahun. Iya, tahun? dari tahun 99. Dari tahun berapa? 99. Iya. Berarti sudah hampir 23 tahun ya. Iya. Dan 23 tahun ini baru ketemu saat ini, Bu. Oh Iya. iya. Kalau tidak ada acara seperti ini kan nggak bisa ketemu. Kita ibaratnya reunian tipis-tipis. Kalau Mbak Kusina gimana? Saya sangat senang sekali bisa mengenyam pendidikan di SMK Farmasi Nasional ya sekarang. Kalau dulu SMF udah. Ya, dulu SMF, sekarang SMK Farmasi. Ya. Jadi saya sangat bersyukur bisa masuk di sekolah SAA gitu, asisten apoteker. Karena dengan dasar dari SMF Nasional Surakarta yang menjadi dasar kami, terbentuklah kami sampai saat ini. Kami menjadi seperti ini karena SAA, SMF Nasional Surakarta. Jadi tidak ada kata menyesal ya. Enggak ada, lihat muka saya senyum kan? Hebat ya. Saya tadi nunggu pertanyaan sebenarnya. Panjenengan berdua saya bawa di ruangan ini. Kok tidak ada yang nanya ya? Saya Ini ini ranah apa sih sebenarnya? Waktu saya sekolah dulu kok enggak ada. Dulu enggak Itu ada. pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Iya betul sekali. Kalau Dulu saya ya. mengenang ruangan Ya. ini, dulu ini tempatnya guru-guru kami. Iya. Sebelah Iya. karena ruang praktek Oh, ya. masih ingat ya? Oh, masih Iya. ingat. Di sini ruang guru, di sebelahnya ruang Untuk praktek. praktek kembali. Nah sekarang sudah kita sulap seperti ini. Ya, jadi perlu diketahui bahwa untuk tahun ini itu kita membuka program baru, namanya TKKR, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Ya, ruangan ini khusus untuk rambut, sedangkan yang kulit itu ada di lantai 1. Jadi mungkin kalau ada teman, saudara atau yang lainnya ingin sekolah di sini program baru itu sudah bisa daftar. Mau tanya-tanya juga boleh, nanti hubungi hotline di bawah ini. Iya. Baik, izin Ibu yang ini Iya. kami tanyakan. Iya. Apakah TKK TKKR ya. itu ada di dalam programnya SMK Farmasi Nasional atau dia berdiri sekolah sendiri? Begini, jadi di dalam SMK Farmasi Nasional Surakarta itu ada 2 program keahlian sekarang. Yang pertama yang dulu panjenengan sekolah itu sekarang namanya Farmasi Klinis dan Komunitas ya. Terus yang kita buka tahun ini itu TKKR, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut ya. Jadi ada 2 program. Kira-kira nyambung nggak? Farmasi karo kecantikan. Kalau nyambungnya ya nyambung Bu, karena Healthy and Iya. beauty. Healthy and beauty ya istilahnya. Farmasinya untuk kesehatan, TKKR-nya untuk kecantikan ya. Jadi mungkin nanti ya beberapa ada yang kita koneksikan dengan pelajaran Iya. di farmasi, misalnya buat lulur ya, atau buat bedah apa itu nanti kita bisa sambungkan ke sana. Ya, jadi wah, luar program biasa itu sekarang ya. inovasi
inovasinya ya. Ya, ya memang harus berubah ya. Iya. Zamannya tidak seperti dulu panjenengan sekolah ya. Iya. Memang kita harus berkembang. Yang jelas harus berkembang ya, mudah-mudahan banyak yang daftar, harapan kami karena ini memang tahun pertama ya kita buka ya. Mungkin ini yang terakhir, kesan dan pesan panjenengan berdua untuk masyarakat ataupun untuk adik-adik yang sekolah di sini kira-kira apa, Mbak Agustina? Dari saya pribadi, ketika Anda sudah masuk dalam pendidikan atau sekolah di mana Anda berada saat ini, tekuni, silahkan untuk belajar, berlatih, kemudian jangan lupa tetap berusaha dan berdoa. Itu sebenarnya. Ya. Kalau Mas Agam gimana? Pesan untuk adik-adik, pelajari yang secara sesungguhnya di sini, jadi secara serius. Jadi ambil yang bisa mengembangkan kemampuan kita. Jadi tapi juga jangan terbatas kita hanya terpaku kalau saya sudah di farmasi ya aku tak di farmasi tak gitu. Kita bisa masih punya mungkin kemampuan di bidang lain. Jadi bisa ngiri Ya, atau kanan bisa ya? nganan. Kalau bisa Mas ngilo, Agam bisa pilih, nganan. pilih kanan atau kiri? Pokoknya tetap SMK farmasi. Pokoknya tetap SMK Farmasi Nasional Surakarta. Walaupun yang satu ke kiri, Iya. satu ke kanan ya. Iya. Jadi intinya jangan mudah menyerah, walaupun mungkin keadaan susah bagi kita harus tetap terus berjuang. Baik, terima kasih Mas Agam, Mbak Ya. Agustina. Dari bincang-bincang kali ini kita bisa mengambil hikmahnya. Ya, ternyata untuk menjadi orang yang hebat, orang yang sukses itu tidak instan istilahnya ya. Ya. Perlu perjuangan, perlu semangat, perlu ketekunan ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi adik-adik kelas, ya, menginspirasi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas kerawan di sini. Terima kasih atas masukan support bagi anak-anak kita yang masih sekolah di sini. Demikianlah akhir dari acara pada siang hari ini. Tetap semangat, ya. Tetap berjuang dengan penuh ketekunan untuk meraih sesuatu yang baik, ya, untuk menjadi lebih sukses selama SMK bisa Farmasi Usuka Nasional Tetap Jaya.